kelompok 8 yang beranggotakan saya Anissa Dinda Masari dari absen 9. Saya Kausara Firdaus dari absen 18. Saya Rama Wijaya dari absen 31. Di sini kami mendapatkan materi yang ketiga, yaitu biografi para khalifah Umayyah. 1. Muawiyah ibn Abi Sufyan mulai berkuasa dari 60 Hijrah atau 680 Masehi sampai 64 Hijriah atau 680 Masehi. Lama berkuasa 3 tahun 6 bulan ke umur 38 tahun. Muawiyah memiliki nama lengkap Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia berasal dari Bani klan Umayyah. Muawiyah memiliki kunyah nama panggilan atau julukan. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman dan Al-Quraisy Al-Umawi Al-Makki. Selanjutnya adalah Khalifah Yazid bin Muawiyah, mulai berkuasa dari 60 Hijriah atau 680 Masehi sampai 64 Hijriah atau 684 Masehi. Lama berkuasa selama 3 tahun 6 bulan, wafat pada umur 38 tahun. Nasab Yazid adalah Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Asyams bin Abdul Manaf. Yazid bernama lengkap Yazid bin Muawiyah, bangsa Bani Abdul Manaf. Beliau lahir dari pasangan orang tua, ayahnya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan dan ibunya bernama Maisun. Selanjutnya Muawiyah ibnu Yazid mulai berkuasa dari 64 Hijriah atau 684 Masehi sampai 64 Hijriah atau 684 Masehi. Lama berkuasa selama 3 bulan dan meninggal pada usia 23 tahun. Muawiyah II dianggap sebagai orang yang ramah dan tidak giat melibatkan diri dalam politik. Umumnya dipercaya bahwa ia turun tahta dan meninggal segera setelah itu. Meski beberapa sumber menyebutkan ia diracun, ia digantikan oleh keluarga Bani Umayyah dari cabang lainnya, yaitu Marwan bin Al-Hakam atau Marwan I. Yang keempat yaitu Marwan ibn Al-Hakam, mulai berkuasa dari 64 Hijriah atau 684 Masehi sampai 650 Hijriah atau 685 Masehi. Lama berkuasa 9 bulan, umur 63 tahun. Masa pemerintahan singkat Marwan diwarnai perang saudara di antara keluarga Umayyah, seperti perang terhadap Ibnu Zubair yang melanjutkan pemerintahan atau Hijaz, Irak, Mesir, dan sebagian Suriah. Marwan sanggup memenangkan perang saudara Bani Umayyah yang berakibat naiknya keturunan Marwan sebagai jalur penguasa baru dari Khalifah Umayyah. Ia juga sanggup merebut kembali Mesir dan Suriah dari Ibnu Zubair, namun tak sanggup sepenuhnya mengalahkannya. Marwan bin Al-Hakam digantikan sebagai khalifah oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan. Selanjutnya adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, mulai berkuasa dari tahun 65 Hijriah atau 6085 Masehi sampai 86 Hijriah atau 705 Masehi. Lama berkuasa selama 21 tahun, wafat di umur 76 tahun. Abdul Malik bin Marwan bernama Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab adalah seorang khalifah pertama yang mencetak uang dinar dalam Islam. Beliau lahir pada bulan Ramadan tahun 23 Hijriah dan meninggal tahun 86 Hijriah atau 685 Masehi hingga 705 Masehi. Abdul Malik diangkat sebagai khalifah oleh kaum muslim setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair. Sebelum menjabat sebagai khalifah, dia adalah seorang yang ahli ibadah dan zuhud. Muawiyah pernah menugaskan untuk mengurus Madinah pada waktu Abdul Malik bin Marwan masih berusia 16 tahun. Pada masa pemerintahannya, gerakan penerjemahan buku-buku berbahasa Persia dan Romawi ke bahasa Arab mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu, pada masa kepemimpinannya pula, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara. Kemudian, Yerusalem pada masanya dijadikan sebagai tempat yang suci bagi orang-orang Islam. Yang keenam, Khalifah Walid ibnu Abdul Malik mulai berkuasa dari 86 Hijriah atau 705 Masehi sampai 96 Hijriah atau 715 Masehi. Lama berkuasa 9 tahun 7 bulan dan wafat pada umur 43 tahun. Walid ibnu Abdul Malik melanjutkan ekspansi khalifah Islam yang dicetuskan ayahnya dan merupakan penguasa yang efektif.
Al-Walid ialah putra sulung Abdul Malik dan menggantikannya ke kursi kekhalifahan setelah kematiannya. Seperti ayahnya, ia melanjutkan untuk memberikan kebebasan pada Al-Hajjaj bin Yusuf, dan kepercayaannya Al-Hajjaj dilunasi dengan penaklukan sukses Transoxiana, Sind sebagai Prancis, Punjab, Khawarizm, Samarkand, Kabul, ini di Afghanistan, terus Spanyol dan tempat-tempat lain. Hajjaj bertanggung jawab memilih jenderal yang menunjukkan kampanye sukses, dan banyak dikenal dari kampanye suksesnya terhadap Ibnu Zubair selama masa pemerintahannya ayah Al-Walid. Yang ketujuh yaitu Khalifah Sulaiman ibnu Abdul Malik, mulai berkuasa dari 96 Hijriah atau 715 Masehi sampai 99 Hijriah atau 717 Masehi. Lama berkuasa yaitu 2 tahun 8 bulan, wafat pada usia 45 tahun. Di bawah pemerintahannya, ekspansi berlanjut ke bagian penggunaan di Iran seperti Tabristan. Sulaiman juga memerintahkan serangan ke Konstantinopel, namun gagal di kancah domestik. Dengan baik ia telah membangun di Makkah untuk ziarah dan mengorganisasi pelaksanaan ibadah. Sulaiman dikenal untuk kemampuan pidato yang luar biasa, namun hukuman matinya pada ketiga jenderalnya menyuramkan reputasinya. Ia mengabaikan saudara dan putranya dan mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya, sebab reputasi Umar sebagai salah satu dari yang bijaksana, cakap dan pribadi alim pada masa itu. Selanjutnya khalifah yang ke-8 yaitu Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, mulai berkuasa dari tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi hingga 101 Hijriah atau 720 Masehi. Beliau lama berkuasa selama 2 tahun 5 bulan dan wafat ketika usia 39 tahun. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir dan adik dari Khalifah Abdul Malik. Ibunya adalah Ummu Asim binti Asim. Umar adalah cicit dari Khulafaur Rasyidin kedua, yaitu Umar bin Khattab, di mana umat muslim menghormatinya sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling dekat. Umar dilahirkan sekitar tahun 682 Masehi. Beberapa tradisi menyatakan ia dilahirkan di Madinah, sedangkan lainnya mengklaim ia lahir di Mesir. Umar dibesarkan di Madinah di bawah bimbingan Ibnu Umar, salah seorang periwayat hadis terbanyak. Selanjutnya Khalifah ke-9 Yazid II ibnu Abdul Malik. Pengangkatan Yazid dihadang oleh konflik internal dan eksternal di sana sini. Sejumlah perang saudara mulai pecah di bagian yang berbeda dari kekhalifahan seperti Spanyol, Afrika, dan di Timur. Reaksi keras oleh penguasa Bani Umayyah tak membantu persoalan, dan kelompok anti Umayyah mulai memperoleh kekuasaan di antara mereka yang tak puas. Ini menyebabkan kelompok seperti Bani Abbasiyah mulai membangun dasar kekuatan yang akan digunakan untuk merobohkan Khalifah Bani Umayyah. Namun Khalifah Bani Umayyah belum benar-benar surut. Yazid II meninggal pada 724 karena tuberkulosis. Ia digantikan oleh saudaranya Hisam. Yang ke-10 yaitu Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, mulai berkuasa dari 99 Hijriah atau 717 Masehi sampai 101 Hijriah atau 720 Masehi. Lama berkuasa yaitu 2 tahun 5 bulan, wafat pada usia 39 tahun. Hisam mewarisi kekhalifahan dari saudaranya Yazid II dengan menghadapi banyak permasalahan. Ia berhasil menanganinya dan menyebabkan kekhalifahan Umayyah berlanjut sebagai sebuah negara. Masa pemerintahannya yang panjang merupakan pemerintahan yang berhasil dan memperlihatkan lahirnya kembali berbagai perbaikan yang pernah dirintis oleh pendahulunya Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang ke-11 yaitu Khalifah Walid II ibnu Yazid, mulai berkuasa dari 125 Hijriah atau 743 Masehi sampai 126 Hijriah atau 744 Masehi. Lama berkuasa selama 1 tahun 2 bulan. Beliau wafat di usia 40 tahun. Naiknya Walid ke tampuk kekuasaan secara keras ditantang banyak orang dalam istana karena reputasi Walid yang gaya hidupnya tak bermoral. Walau begitu, ia telah dijadikan khalifah. Ia hampir secara cepat mulai menargetkan yang menentangnya, menimbulkan kebencian luas terhadap Walid yang menyebar menjadi kebencian pada Bani Umayyah.
Walid terbunuh pada 16 April 744 Masehi saat memerangi beberapa musuhnya. Ia digantikan sepupunya Yazid III. Selanjutnya Yazid III Ibnu Walid mulai berkuasa dari 126 Hijriah atau 744 Masehi sampai 126 Hijriah atau 744 Masehi. Lama berkuasa selama 6 bulan dan wafat pada usia 46 tahun. Yazid bin Walid bin Abdul Malik atau Yazid III ialah khalifah Bani Umayyah. Ia naik tahta hanya selama 6 bulan sebelum meninggal. Pengangkatannya ditandai tindakannya yang tak sempurna membuat digelari tak sempurna. Di antara yang terkemuka ialah penolakannya untuk membayar kenaikan gaji para pasukan oleh Al-Walid II. Yazid digantikan saudaranya Ibrahim bin Walid. Khalifah selanjutnya yaitu khalifah yang ke-13 Ibrahim bin Walid mulai berkuasa dari 126 Hijriah atau 744 Masehi sampai 127 Hijriah atau 740 Masehi. Lama berkuasa yaitu 4 bulan dan beliau wafat pada usia 47 tahun. Ibrahim bin Al-Walid ialah khalifah Bani Umayyah. Ia hanya memerintah dalam waktu singkat pada tahun 744 sebelum ia turun tahta dan bersembunyi dari ketakutan terhadap lawan-lawan politiknya. Pada masa pemerintahan Khalifah Ibrahim bin Al-Walid telah dilakukan penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini mengakibatkan lahirnya golongan mutakallimin seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Ahlus Sunnah, dan sebagainya. Khalifah yang terakhir yaitu Marwan II Al-Himar mulai berkuasa dari tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Beliau lama berkuasa selama 5 tahun 10 bulan. Beliau wafat pada usia 62 tahun. Sebelum menjadi khalifah, Marwan telah menjabat sebagai gubernur Azerbaijan. Dalam kapasitas ini beberapa kali ia mengadakan perang terhadap Kaghanat Khazar, memenangkan kejayaan Pirik namun tak sanggup mengokohkan penaklukannya. Marwan kemudian berkuasa setelah sepupunya Ibrahim bin Walid mengundurkan diri dan pergi ke tempat persembunyian. Marwan mewarisi kekhalifahan yang sedang pecah. Perasaan anti Umayyah telah sangat merata khususnya di Iran dan Irak, dan Bani Abbasiyah telah memperoleh banyak pengikut. Masa jabatan Marwan sebagai khalifah hampir secara penuh dicurahkan untuk upaya menjaga kekuasaan Bani Umayyah. Marwan ternyata tidak sanggup melakukannya. Walaupun memperoleh kemenangan pada awalnya, ia akhirnya dikalahkan secara meyakinkan oleh Abul Abbas As-Soffah dari Bani Abbasiyah dalam pertempuran di bantaran Sungai Zab. Hanya dalam pertempuran itu, lebih dari 300 anggota keluarga Umayyah terbunuh. Marwan kemudian pergi mencari perlindungan menyusul kekalahannya. Berharap menemukan perlindungan di barat, ia lalu pergi ke Mesir. Namun ia tertangkap saat melintasi Sungai Nil dan terbunuh. Kematiannya menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di timur dan hampir saja mengakhiri keberadaan Bani Umayyah. Pembunuhan massal Bani Umayyah segera saja dilakukan oleh Bani Abbasiyah. Hampir seluruh keturunan Bani Umayyah terbunuh, kecuali Abdurrahman bin Muawiyah yang melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan pemerintahan Islam di Andalus. Selanjutnya adalah khalifah yang berprestasi pada periode dinasti Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal dalam sejarah perkembangan Bani Umayyah I karena keberaniannya memproklamirkan pemerintahan. Meskipun cara yang diambil tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang sangat mendukung perkembangan Bani Umayyah I. Yang pertama, membentuk departemen dan duta yang bertugas menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai wilayah di dunia. Tujuannya untuk memperkenalkan Islam ke penjuru dunia. Utusan yang dipilih diantaranya Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara, Abdullah bin Abi Sarah di India, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina, Indonesia, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Yang kedua, membangun beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium, kemudian dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Yang terakhir, memperluas kekuasaan dan mengembangkan wilayah di 3 daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Selanjutnya yaitu Marwah bin Hakam. Khalifah Marwah bin Hakam adalah seorang yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai pribadi yang berpikiran tajam, fasih berbicara, dan sangat berani.
Ia ahli dalam pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah yang terkenal, terutama dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Beliau berjasa dalam menerbitkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berhasil menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Marwah adalah khalifah yang berani memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Karena kebijakan tersebut, pemerintahan pada masa Khalifah Marwah menjadi kondusif dan programnya dapat berjalan dengan lancar. Khalifah yang berprestasi selanjutnya adalah Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pemerintahan Bani Umayyah mencapai puncak kejayaan pada akhir pemerintah Walid bin Abdul Malik. Wilayah kekuasaannya sangat luas yang membentang dari wilayah timur hingga barat. Mengutip buku Pahlawan Islam Penguasa Lautan karya Syarif Abdul Aziz, Walid bin Abdul Malik menerapkan kebijakan yang berbasis memperkuat armada laut Islam dan mencanangkan kerjasama yang intensif antara pasukan darat dengan pasukan laut. Ia juga mempersiapkan pasukan secara maksimal untuk memulai aktivitas perang melawan Kekaisaran Bizantium. Pemerintahan Bani Umayyah mencapai kejayaan. Keadaan ini membuka kesempatan bagi Khalifah Al-Walid untuk melakukan perluasan ke daerah-daerah di Afrika dan Eropa Barat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira 16 menit.